Inilah sosok Nabi yang jarang diketahui umat Islam, tetapi memiliki kisah yang luar biasa. Sosok Nabi itu adalah bernama Nabi Syeds alaihissalam. Beliau merupakan putra dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Syeds adalah putra dari Nabi Adam dan Siti Hawa yang meneruskan wasilah kenabian di muka bumi setelah ayahnya. Bisa dibilang, Nabi Syeds adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Syeds termasuk guru Nabi Idris alaihissalam yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda dan lain-lain. Nabi Syeds memang kurang begitu dikenal oleh umat Islam, karena memang beliau tidak termasuk dalam daftar 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Jadi, orang-orang Islam harus tahu, jikalau jumlah nabi dan rasul itu ada banyak sekali. Nabi Muhammad menjelaskan, bahwa setidaknya jumlah nabi itu ada 124 ribuan orang, dan jumlah rasul itu ada 313 orang. Namun, yang wajib diketahui oleh umat Islam hanya 25 nabi dan rasul saja. Dikisahkan, dahulu setelah Nabi Adam kehilangan putranya Habil sebab dibunuh Qabil, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memberikan seorang putra terbaik selanjutnya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan benar saja, tidak lama kemudian Siti Hawa hamil dan mengandung anak Nabi Adam. Ketika Siti Hawa mengandung sang anak yakni Syeds, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tanpa dengan susah payah. Siti Hawa melahirkan Syeds beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya sendiri yaitu Qabil. Putra Nabi Adam itu lahir ketika usia Nabi Adam mencapai umur 130 tahun. Kemudian setelah dewasa, Syeds pun menikah dengan seorang wanita, dan setelah di usianya yang ke-165 tahun, ia kemudian dikaruniai seorang putra yang diberi nama Anusi. Putra Nabi Adam yakni Syeds inilah yang kemudian diangkat menjadi nabi penerus Nabi Adam alaihissalam. Dari jalur Syed dan Anusi inilah silsilah Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Bisa dibilang juga, bahwa nasabnya seluruh 25 nabi dan rasul itu bersambung sampai Nabi Syeds alaihissalam. Nabi Syeds adalah orang pertama setelah Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir setelah Allah izinkan nur Nabi Muhammad bersemayam di tubuh Siti Hawa. Menurut riwayat, Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum dia menciptakan Adam, Hawa, dan alam semesta beserta isinya. Jika bukan karena Rasulullah, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi berikut yang artinya, seandainya tidak ada engkau, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Nur Nabi Muhammad SAW juga dahulu berpindah dari Nabi Adam menuju Nabi Syeds. Karena keistimewaan itulah, Nabi Adam alaihissalam selalu mengawasi dan memberi perhatian lebih kepada Nabi Syeds sebagai rasa hormat untuk kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menjelaskan, bahwa Nabi Syeds memiliki keunggulan yang luar biasa dibanding anak-anak Nabi Adam lainnya. Di antara keunggulan itu adalah, bahwa Nabi Syeds adalah seorang yang memiliki akhlak yang baik, memiliki segudang keilmuan yang luas, memiliki kecerdasan tinggi, memiliki ketakwaan kepada Allah yang bagus, dan beliau dikenal sebagai anak yang paling patuh dibanding saudara-saudaranya yang lain. Nabi Syeds diutus Allah untuk menyebarkan risalah kepada umatnya agar selalu taat kepada Allah. Allah juga lantas menurunkan kepada Nabi Syeds berupa suhuf yang jumlahnya sebanyak 50 lembar. Isi di dalam lembaran-lembaran suhuf itu diantaranya berisi tentang firman-firman Allah. Kemudian, Nabi Syeds lantas mengajarkan isi kandungan suhuf-suhuf itu kepada kaumnya agar selalu menyembah dan taat terhadap perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syeds dahulu bertempat tinggal di daerah kota suci Makkah, beliau juga sering berhaji dan umroh di sana. Hal hebat lainnya yang dilakukannya Nabi Syeds adalah beliau mampu merenovasi Ka'bah dengan menggunakan material seperti susunan batu dan lumpur kental. Sebelum Nabi Adam wafat, Nabi Syeds menerima beberapa wasiat dari ayahnya termasuk perintah untuk memerangi Qabil yang durjana. Nabi Adam juga memberitahu kepada Nabi Syeds tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu, diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutera yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Nabi Adam dari surga dan diberikannya kepada Nabi Syeds untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut, atau sejenis peti yang harus terkunci.
Ketika Nabi Syeds alaihissalam memasuki masa-masa tuanya, beliau mengalami sakit-sakitan. Ketika jatuh sakit dan menjelang ajalnya, Nabi Syeds menetapkan dan menunjuk putranya yang bernama Anusi sebagai pelaksana wasiatnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Syeds meninggal pada usia 912 tahun dan dikuburkan di samping makam orang tuanya di dalam gua Gunung Abu Kubais di kota suci Makkah. Wallahu a'lamu bishawab.